Data indeks persepsi korupsi Indonesia saat ini disebut jauh melesat dibandingkan masa sebelumnya, bahkan di era Orde Baru. Mungkinkah pernyataan bahwa korupsi di Indonesia seperti kanker stadium 4 sengaja dipolitisasi atau memang sudah berdasarkan fakta dan data yang akurat? Inilah Prime Talk, politisasi korupsi. Saya kira saudara-saudara sepaham dengan saya bahwa keberhasilan gerakan anti korupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap dan dipenjarakan. Maka, berdasarkan indeks persepsi korupsi Indonesia saat ini, Presiden Joko Widodo menyebut kondisi Indonesia jauh lebih membaik bahkan dibandingkan di era Orde Baru. Jangan sampai ada yang menyampaikan bahwa korupsi kita stadium 4, tidak ada, kenaikannya seperti itu harus kita syukuri, bagus sekali saya. Hal senada juga pernah disampaikan Ketua KPK Agus Raharjo dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Saya nggak mau masuk ranah politik, tapi saya hanya bicara mengenai data. Mengenai data, kalau kita lihat referensi yang sering kita gunakan, itu adalah data Corruption Perception Index, CPI yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional di Berlin. Nah, kalau kita melihat data itu, sebetulnya Indonesia membaik dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bahwa di tahapan preventif sudah ada PP-nya, dulu belum ada, sekarang sudah ada PP-nya. Sehingga harapan kita adalah semenjak awal itu sudah bisa mitigasi, berikutnya ada tindakan-tindakan preventif yang pada akhirnya mengurangi. Bahwasannya itu terjadi sekarang secara masif, pertanyaannya masifnya di mana? Sebelumnya, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menggambarkan korupsi di Indonesia seperti kanker stadium 4 dalam sebuah forum di Singapura akhir November lalu. Tim Liputan Metro TV. Politisasi korupsi sudah hadir bersama kami di studio peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Bang Emerson Yunto, dan juga ada bergabung dari studio kami di Bursa Efek Indonesia, staf khusus Presiden bidang komunikasi, Mas Johan Budi, dan juga juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Mas Febri Diansah dari Gedung Bidakara, Jakarta. Saya ke Pak Johan terlebih dahulu, sebelumnya saya cek, Pak Johan bisa mendengar kami dengan baik? Iya, saya mendengar dengan baik, Andini. Baik, Pak Johan, kalau dikatakan dilihat saat ini operasi tangkap tangan begitu banyak dilakukan. Nah, Anda melihatnya apakah ini memang sebuah keberhasilan pemerintah dalam pemberantasan korupsi? Saya kira apa yang dilakukan oleh penegak hukum ya, terutama KPK dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi dengan melakukan OTT, ya, operasi tangkap tangan, ini menunjukkan bahwa apa yang sekarang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi JK ini adalah secara masif ya melakukan upaya pemberantasan korupsi. Itu bisa dilihat dari apa yang sudah dilakukan diantaranya oleh KPK. Ya. Saya tidak setuju dengan anggapan bahwa sekarang ini korupsi semakin banyak dibanding dengan ketika era reformasi belum berlangsung. Ya. Karena dulu tidak ada upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Nah, tidak ada data atau survei yang kemudian menunjukkan bahwa sekarang ini lebih banyak pelaku korupsi dibanding era Orde Baru misalnya. Yang terjadi adalah sekarang upaya pemberantasan korupsi lebih masif ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi. Jadi kalau kita lihat dari indeks persepsi korupsi atau CPI juga makin tahun makin membaik ya. Memang perkembangannya tidak
terlalu signifikan, tetapi IPK atau CPI itu yang kemudian bisa jadi salah satu tolak ukur ya bagaimana upaya pemberantasan korupsi di sebuah negara itu mengalami kenaikan secara terus-menerus ya. Sejak KPK berdiri 2003 itu sekitar 2,0. Dulu angkanya adalah sampai 10, sekarang sudah di angka 37 ya. Sekarang satuannya adalah 0 sampai 100. Artinya peningkatan menuju ke arah yang lebih baik. Baik, pemberantasan korupsi menuju arah yang lebih baik. Bang Emerson, Anda setuju? Ini upaya yang dilakukan pemerintah memang sudah menunjukkan perbaikan? Ya, dalam pandangan saya iya ya. Jadi ini juga sekaligus kritik juga buat Pak Prabowo. Dikatakan bahwa kita sekarang masuk fase stadium 4. Kalau stadium 4 itu nyaris tidak tertolong. Dan kemudian tidak ada harapan. Jadi nggak darurat kondisinya? Tidak, bahwa kondisi pemberantasan korupsi kita belum memuaskan, iya. Gitu. Tadi dikatakan Johan juga tidak terlalu signifikan, betul. Tapi bahwa ada proses-proses pergerakan tadi, ada upaya pemberantasan korupsi yang cukup masif. Ini juga bisa dilihat dari misalnya sejumlah penangkapan-penangkapan. Jadi kalau melihat penangkapan itu nggak bisa menyatakan bahwa ini terjadi terjadi praktek korupsi yang begitu masif. Bahkan kita bisa katakan bahwa dengan banyaknya penangkapan artinya apa? Pemberantasan korupsi itu bekerja. Gitu, walaupun memang sampai saat ini banyak orang yang tidak puas dengan performa pemberantasan korupsi di Indonesia. Tapi bahwa KPK bekerja, institusi penegak hukum, kejaksaan, kepolisian juga bekerja, itu harus diakui, itu sudah bisa dilihat oleh publik. Baik, oke. Saya ke Mas Febri. Mas Febri terlebih dahulu. Mas Febri, kalau kita bicara upaya yang sudah dilakukan pemerintah saat ini begitu, misalnya kalau misalnya yang dilakukan dari layanan berbasis elektronik, kemudian juga dari peraturan Presiden nomor 54 2018 ada PP juga 43 tahun 2018. Dari operator lapangan di sini KPK, begitu melihatnya, apakah cukup terbantu dengan upaya yang sudah dilakukan pemerintah ini? Untuk melihatnya secara lebih objektif, saya kira kita memang perlu memisahkan antara penanganan perkara korupsi atau pengungkapan kasus korupsi, karena ini sering dijadikan indikator misalnya, dengan upaya-upaya perbaikan yang dilakukan oleh eksekutif, dalam hal ini pemerintah, legislatif, dalam hal ini DPR, termasuk juga di sektor politik. Kalau di pertanyaannya apakah ada upaya perbaikan, tentu dengan pasti kita bisa menjawab ada upaya perbaikan tersebut. Tapi apakah upaya perbaikan itu sudah maksimal? Memang untuk upaya pencegahan korupsi misalnya yang domainnya lebih banyak berada di pemerintah, itu kami masih menemukan di beberapa daerah, terutama ini saya bicara soal kasus daerah, komitmen-komitmen pemberantasan korupsi yang ditandatangani oleh kepala daerah tersebut masih belum secara substansial diterapkan dalam pemerintahan sehari-hari. Buktinya di beberapa daerah ketika kami datang, kemudian komitmen dilakukan, beberapa waktu kemudian ternyata teridentifikasi gubernurnya, bupati atau wali kota justru menerima suap dari pihak lain. KPK tentu harus menangani ini karena tindak pidana korupsi tidak bisa dibiarkan, apalagi kalau itu menjadi kewenangan KPK. Itu di satu sisi. Kita juga bisa melihat regulasi-regulasi yang ada. Sekarang sedang berjalan memang strategi nasional pemberantasan korupsi, namun nanti implementasinya tentu akan dilihat langsung oleh publik apakah ada perubahan signifikan atau tidak. Komitmen dari atas kami baca ada ketika Perpres itu diterbitkan, tapi kami juga menunggu nih saat ini karena prosesnya masih di Kementerian Hukum dan HAM, salah satu tools dari pencegahan yaitu peraturan pemerintah tentang pengendalian gratifikasi. Pak Presiden sudah memberikan semacam izin prakarsa sejak 2 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini belum selesai diproses di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kami harap dalam waktu dekat itu bisa selesai. Baik, oke. Berarti memang tidak bisa diserahkan sebenarnya ke KPK juga. Soalnya pencegahan juga dari pemerintahnya. Kalau tadi kita bicara Pemprov ya, memang dari pemerintahnya sendiri juga harusnya bisa ikut turut mencegah begitu. Saya akan tanya ke Bang Emerson tanggapannya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.